emak-emak yang mungkin sering dibingungkan oleh beras atau pemilik toko sembako. Kak, beras kita masuk. Wih, 2 ton lebih, Kak. 2 ton lebih ya? Ya, 2 ton lebih. Berapa sak itu? 176 sak. Nah, jadi video kali ini mungkin sedikit berbeda dengan video-video saya sebelumnya, karena kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai beras ya. Mungkin ini bisa jadi info penting buat para emak-emak yang mungkin terkadang sering dibingungkan oleh para pedagang beras atau pemilik toko sembako yang menyarankan para emak-emak ini untuk membeli beras dengan merek yang lain ya, merek yang berbeda dengan merek yang sering kita beli. Nah, mungkin juga dari para ibu-ibu, bunda atau emak-emak yang biasanya fokus membeli beras dengan satu merek saja. Nah, sebelum membahas mengenai beras ini lebih jauh, kira-kira seberapa higieniskah beras yang kita konsumsi dengan nasi yang selama ini kita makan? Di video ini saya akan membahas mengenai mungkin 3 jenis beras yang terkadang para emak-emak itu sering terkecoh, karena mungkin nasi yang kita makan atau kita konsumsi selama ini sering berbeda dikarenakan kita membeli beras dengan merek yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Dan di video kali ini juga saya akan menjelaskan mengenai kira-kira beras apa yang baik kita konsumsi dan jenis beras seperti apa yang terbaik untuk kita olah menjadi seperti nasi goreng, ketupat ya, dan olahan-olahan makanan lainnya. Dan oke, langsung saja, inilah beberapa jenis beras yang higienis untuk kita konsumsi dan juga jenis-jenis beras yang baik untuk kita olah menjadi beberapa resep makanan ya. Jadi simak terus, inilah beberapa jenis beras yang sering kita jumpai di pasaran. Di sini saya akan mencontohkan 2 jenis beras ya. Yang satu ini beras pera ya. Beras pera ini disebut juga dengan beras IR 42. Dan yang satunya ini beras pulen. Beras pulen ini biasanya disebut dengan beras IR 64. Nah, walaupun ada beras lain ya yang sering kita kenal dengan sebutan beras pandan wangi,
Jadi beras pandan wangi itu seperti namanya, beras tersebut memiliki aroma daun pandan, aroma wangi daun pandan, dan ketika kita masak, beras tersebut tetap mempunyai aroma daun pandan atau aroma daun pandan dari beras pandan wangi tadi. Walaupun setelah menjadi nasi, itu aromanya tidak akan menghilang. Namun hati-hati, biasanya beras yang menyerupai beras pandan wangi itu aroma pandannya terasa ya pada berasnya seperti ini. Namun perbedaannya, pandan wangi yang palsu biasanya ketika kita masak, aroma pandan pada nasi yang kita hasilkan akan menghilang. Nah, itulah tanda bahwa beras tersebut bukanlah beras pandan wangi yang asli. Nah, di sini saya mencontohkan hanya dua jenis beras ya. Yang pertama yaitu beras pera atau beras IR42 dan beras IR64 yang disebut beras pulen. Biasanya beras IR64 seperti ini sering kita jumpai di pasaran. Itu dikarenakan beras IR64 ini memiliki kualitas yang cukup baik dan harganya pun cukup terjangkau.